tertutupnya cahaya dari atau benda langit tersebut. Kalau kita lihat bahwa gerhana itu ada dua macam. Yang pertama adalah gerhana matahari yang kita sebut dengan kusufus syamsi, yaitu bulan berada di antara bumi dan matahari. Kemudian yang kedua ada gerhana bulan atau khusuful qamari, bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, malam ini adalah terjadinya gerhana bulan, merupakan sekali lagi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum." Maka salatlah dan berdoalah sampai kembali pada semula. Artinya setelah kita melaksanakan salat khusuful qamari, kita dianjurkan untuk senantiasa terus berdoa, memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bulan itu kembali terlihat oleh kita. Karena sesungguhnya pada malam ini bulan dalam keadaan seharusnya terang benderang atau malam bulan purnama. Akan tetapi karena tadi terhalang cahayanya, sehingga cahaya bulan tidak memancarkan cahayanya kepada bumi dan sekitarnya. Tentang fenomena alam, ya, tentang fenomena alam yang tidak lain ya adalah gerhana bulan, sebagaimana di dalam surah Yasin ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun." Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Adab Fiddin yang menjelaskan perilaku apa yang bisa kita laksanakan pada saat terjadinya gerhana. Imam Al-Ghazali menjelaskan, adzabul khusufi dawamul faja'i wa idharul jazai wa mubadaratut taubati wa tarul malali wa sur'atul qiyami ila sholati wa tulul qiyamu fiha wastishharu al-hadari. Perilaku yang semestinya ya kita tunjukkan pada saat terjadinya gerhana bulan, seperti halnya malam ini, yang tadi itu adalah merupakan salah satu bentuk dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa memiliki rasa takut. Apakah pada malam ini kita merasa takut dengan terjadinya gerhana bulan? Takut bulan tidak lagi memancarkan cahayanya selamanya. Andaikan pada saat terjadinya gerhana bulan dalam kurun waktu 24 jam, maka bumi ini akan membeku. Dan apabila terjadinya gerhana matahari 1 kali 24 jam, maka dunia ini akan terbakar. Maka itulah ketakutan kita, sehingga kita pada malam ini bermunajat kepada Allah melalui ibadah salat gerhana. Kemudian kita banyak membaca istighfar, kemudian kita berdoa. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah segera bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada malam ini adalah bulan Ramadan, bulan yang ke-14 ya. Dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, Allah memberikan pengampunan kepada siapa yang memohon ampun kepadanya. Ini bulan yang disebut dengan Syahrul Ghufran, bulannya pengampunan. Makanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun sayyidul istighfar. Silahkan, itu tergantung kemampuan kita atau kebiasaan kita dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak merasa mudah bosan. Tidak merasa mudah bosan itu ya selalu terus berharap
rahmat, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, jangan sampai merasa bosan. Ya Allah, aku ini sering berdoa kepadamu, tapi kenapa doaku belum juga dikabulkan? Terus saja kita berdoa kepada Allah. Jangan-jangan doa kita nanti dikabulkannya beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun, atau mungkin tidak dikabulkan di dunia, tapi nanti dikabulkannya di akhirat sebagai amal soleh yang kita lakukan. Kemudian segera melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita sudah tunaikan sholat gerhananya. Kemudian berlama-lama dalam sholatnya. Nah makanya di rakaat pertama itu harusnya suratnya itu harus panjang. Rakaat yang kedua lebih pendek. Kemudian pada saat rakaat kedua panjang lagi suratnya. Kemudian rakaat di bacaan yang kedua suratnya agak pendek. Nah kita karena menyesuaikan beriringan dengan sholat tarawih, ya makanya kita memilih surat-surat yang pendek dan dipahami maknanya, artinya oleh kita semua, daripada kita membaca surat yang panjang tapi makna artinya kita tidak paham atau tidak mengetahui. Kemudian dan merasakan adanya peringatan. Apakah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya? Apakah dengan terjadinya gerhana bulan kita semakin sadar? Bahkan Imam Ghazali selalu merenung, selalu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hasil renungannya itu melahirkan sebuah kesadaran diri bahwa begitu kecilnya kita di hadapan Allah, kita tidak memiliki kekuasaan apapun selain kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, ya, tadzakuril ilmi ba'da lailatin ahabu ilayya min ihyaiha. Berkontemplasi, ya, berkontemplasi itu artinya bertafakur pada sebagian malam lebih aku cintai ketimbang melaksanakan ibadah sunnah sepanjang malam. Jadi kalau kita banyak merenung, ya, kalau susah tidur kan biasanya merenung gitu ya, bari udud. Apakah merenung atau ngalamun? Harus dibedakan. Mana ngalamun, mana merenung gitu ya. Kalau melamun kadang-kadang menerawang pikiran kaditu kadieu, ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok. Tapi kalau tafakur, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi gerhana bulan? Kenapa terjadi gerhana matahari? Ya Allah, ini adalah kekuasaan-Mu. Kau Maha Kuasa atas segalanya. Kalaulah umpamanya sekarang dunia sedang dihebohkan dengan terjadinya penyerangan, ya, dari Israel dan Amerika kepada Iran dengan rudalnya. Makanya tema kultum di mana-mana sekarang istilahnya bertemakan tentang rudal siapa yang paling besar gitu ya. Ya maksudnya rudal Iran, rudal Amerika atau rudal Rusia gitu ya. Jangan kemana-mana pikirannya. Jadi menentukan begitu ya, dengan besar atau kecilnya rudal itu bisa menghancurkan. Ya artinya apa hadirin? Jadi kita bertafakur kepada Allah, ya, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kenapa terjadi gerhana. Makanya tadi kalaulah gerhana bulan selamanya bulan tidak menampakkan, maka dunia itu akan dingin bahkan membeku. Kemudian juga hadirin, pada saat terjadinya gerhana janganlah dikaitkan dengan mitos-mitos seperti halnya orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah dulu pada saat terjadinya gerhana mereka mengaitkan dengan kelahiran atau kematian seseorang. Karena di dalam hadis dijelaskan putranya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim itu meninggal. Maka orang-orang jahiliyah pada saat terjadi gerhana pada waktu itu dikaitkannya dengan apa? Dengan kematiannya putranya Nabi. Maka jangan sekali-kali ya kita kaitkan terjadinya gerhana karena ada faktor-faktor lain umpamanya selain kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhshifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aituhuma fafza'u ila shalah. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan min ayatani, dua dari tanda-tanda ayatani, dua ya, min ayatillah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, la yasifani,
Janganlah kau kaitkan li mauti ahadin dengan kematian seseorang, wala lihayatihi dan kehidupannya. Faida ra'aitumuhuma, maka pada saat kalian melihat keduanya baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, fa za'u ila sholat, maka segerakanlah untuk melaksanakan sholat. Bapak dan Ibu, inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalaupun bulan tidak bisa terlihat karena faktor cuaca dan lain sebagainya, ada istilah bulan noropong bulan mah teu katinggal, tapi lamun noropong nu datang bulan mungkin itu bisa kelihatan. Dan juga kita sering mengaitkan dulu ya pada saat kita masa remaja dengan terjadinya gerhana bulan itu suka dikaitkan begini gitu. Indahnya cinta pertama laksana bulan purnama, tapi kegagalan dalam cinta pertama laksana bulan dimakan gerhana. Update status. Itu saja barangkali, sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.